Oke, bro-bro simple, kembali lagi di channel Simple Ngawur, Ngawur Simple. Sekarang saya mau ngasih tahu kalian, sebelum kalian datang ke Jepang, apa sih hal penting yang harus kalian wanti-wanti lah istilahnya. Ini sekarang saya berbicara tentang berapa sih biaya hidup saat kita menjadi kinsushi atau trainer atau pemagang saat berada di Jepang selama 1 bulan. Tapi sebelum kita bicara ke sana, kita mau berbicara tentang tinggi sama rendahnya pengeluaran kita saat berada di Jepang. Itu tergantung terhadap kita, atau tergantung cara kita menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kenapa saya bilang lingkungan? Karena orang Indonesia itu mempunyai jiwa yang penasarannya lebih besar dan jiwa ingin mencobanya, guys. Ingin mencoba dan penasarannya lebih besar, sehingga mereka itu rela mengeluarkan uang hanya untuk memenuhi rasa penasaran mereka. Sebagai contoh, orang Indonesia itu mempunyai pedoman, yakni kata mumpung. Nah, contohnya begini, guys. Mumpung di Jepang, sesekali beli barang branded. Nah, kenapa alasannya seperti itu? Ini bukan masalah baik sama buruknya, guys. Tapi kita bicara tentang hal-hal yang sebenarnya berpengaruh terhadap biaya hidup kita di sini dan gaya hidup kita di sini sebenarnya, guys. Mumpung kita di Jepang, sesekali kita beli barang branded. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena di sini di Jepang itu terkenal dengan fashion yang branded dengan harga mahal di sini. Sehingga mereka pengen terlihat seperti orang Jepang, yang mengakibatkan mereka itu harus mengeluarkan uang lebih untuk hal tersebut. Dan orang Indonesia juga mempunyai banyak sekali mumpung masih muda dan ada di Jepang. Itu mereka nyoba hal-hal atau kehidupan orang Jepang, seperti pergi ke klub malam, seperti minum, seperti kebiasaan orang Jepang di sini, dan itu mengeluarkan banyak sekali biaya di sini. Dan mumpung di Jepang elektroniknya murah, padahal yang sebenarnya sama di seluruh dunia pun sama sebenarnya. Kalau kita pun hitung harga, misalkan harga HP iPhone misalkan di sini 20 jutaan lebih, pasti Indonesia juga sama harganya gitu, 20 jutaan lebih. Tapi kan karena di sini kalau kita bekerja, perhitungannya kita berpikir dengan cara kurs penukaran. Kalau di sini kan kalau kita hitung dalam 1 jam, biasanya kita dapat 100.000 untuk kita bekerja di sini dalam 1 jam. Kalau di Indonesia kan satu hari kalau kita dapat dalam kalau kita bekerja di Indonesia itu 1 hari baru 100.000 gitu. Kalau tukang bangunan beda 75.000, tapi terkadang nanti kan ada yang memang punya skill yang besar gitu di sana. Tapi kalau di Jepang itu, karena kita bekerja di pabrik, itu biasanya kalau kita tukar uang kita dalam 1 jam, misalkan kita digaji 1.000, itu sama dengan 100.000 rupiah. Dan ini yang paling sangat-sangat berpengaruh di Jepang itu, mumpung yang ini yang sangat berpengaruh di Jepang, dan paling viral di Jepang dan paling tren saat ini di kalangan anak muda, khususnya cowok di Jepang, itu mumpung lagi pengen pergi ke Ichiban Gosen. Pasti kalian tahu nih, yang udah nyoba pasti tahu apa itu Ichiban Gosen. Tapi kalau kalian yang belum datang ke Jepang dan belum tahu Ichiban Gosen itu apa, nanti tonton di short video itu, saya akan jelasin Ichiban Gosen. Ichiban Gosen itu sebenarnya nama niku Ichiban Gosen. Itu nanti kalian cek di short videonya di Simple Ngawur, oke? Oke, sekarang kita masuk ke pengeluaran saya pribadi. Saya sekarang menjalani masa trainer magang atau kinsushi itu di Shizuoka. Saya itu biasanya 1 bulan menyisihkan uang 6 man atau setara dengan 6 juta lebih, 6 juta rupiah gitu lebih. Dan karena saya di Apato itu bertiga, biasanya kita itu mengumpulkan uang untuk kita sama-sama membuat okazu atau lauk gitu, untuk kita bawa ke perusahaan jadi bekal nanti di perusahaan. Kita itu mengeluarkan uang dalam 1 bulan itu masing-masing Ichiban Gosen atau 1,5 juta lebih
untuk satu orang. Itu di luar daripada beli beras. Nanti kalau kita beli beras itu, kita masing-masing orang itu harus punya jatah lah istilahnya, 10 kilogram beras untuk satu orang, jadinya 30 kilo. Itu untuk satu bulan. Entah kapan habisnya. Biasanya kita dalam satu bulan itu habisnya 25 kilogram beras itu. Dan ada juga macam pengeluaran pribadi kita seperti toiletries, atau seperti sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, sabun muka. Itu untuk merawat diri kita itu pasti ada. Hand body itu pasti ada. Semuanya itu pasti ada. Karena kalau kita tidak menggunakan itu, ya pasti badan kita bau dong, gitu kan. Itu kalau kita mengeluarkan itu dalam satu bulan itu 5.000 itu setara dengan 500.000 rupiah lebih, bahkan lebih di Indonesia kalau kita rupiahkan, guys. Dan ada juga biaya yang lain seperti biaya penunjang nih untuk penampilan, entah itu baju, parfum, juga penunjang yang lain itu skincare dan lain-lain. Itu tergantung dari pemakaian kita. Itu biasanya icimang lebih. Icimang itu 1 juta lebih lah kalau kita compare ke rupiah. Kalau kita rupiahkan icimang itu 1 juta lebih. Dan yang paling penting sebenarnya saat kita berada di jauh itu adalah komunikasi dengan keluarga, karena kita di jauh, karena kita di Jepang. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan keluarga? Itu harus menggunakan internet. Kalau biasanya kan kita itu menggunakan internet di Apato itu menggunakan wifi, tapi tidak mungkin wifi dibawa keliling gitu kan. Kita harus punya namanya internet kado atau kartu internet, yang kalau saya itu biasanya pakai 100 giga gitu. Kalau 100 giga di sini tuh saya per bulan bayarnya itu 4.500-an. Kalau per bulan saya bayarnya untuk 100 giga. Kalau mungkin 50 giga 3.000-an, bawah lagi mungkin lebih murah lagi. Tapi kan kebutuhan kita di sini banyak gitu, guys. Karena kita kan sering jalan-jalan, apalagi di sini negara yang praktis, kemana-mana itu harus menggunakan internet. Kalau kita melihat jadwal kereta itu harus kita pakai internet supaya kita tahu perjalanan kita kapan, jam berapa berangkatnya. Apalagi bus itu biasanya kita kalau bepergian itu, karena banyak transportasi umum di sini, kita sangat butuh internet untuk mengabari. Misalkan kalau kita pergi main-main kemana gitu, kalau kita tidak tahu tempatnya itu, kita melihat Google Map atau telepon teman kalau kita main-main. Dan kalau saya nih perokok aktif, saya biasanya itu menghabiskan 1 slop lebih atau setara dengan 10 bungkus lebih rokok. Dan harga rokok saya itu 580 yen atau setara dengan 60 ribuan. Kalau kita beli 1 slop itu harganya 10 bungkus, banyaknya 10 bungkus, itu harganya 5.800. Kalau kita rupiahkan itu setara dengan 600.000 rupiah, bahkan lebih kalau kita hitung dengan kurs. Dari semua hal yang tadi, dari mumpung-mumpung yang tadi, itu kita bahas tadi di mumpung itu, mumpung di Jepang itu beli barang branded, mumpung di Jepang itu beli elektronik yang murah gitu, HP yang kita ingin selalu terlibat dengan tren-tren yang sekarang, seperti punya iPhone 14. Bahkan sekarang mau keluar iPhone 15, mungkin banyak orang yang ingin beli iPhone 15 gitu. Dari mumpung yang tadi itu tanpa kita sadar bahwa kita mementingkan gengsi. Sebenarnya di sana kita mementingkan gengsi. Dan nanti baru kita bisa ngerasain pas kita pulang nanti, kita merasa gagal bahwa tabungan kita sedikit. Misalkan kita punya target dalam 3 tahun itu buat rumah, ternyata gagal, kita tidak bisa membuat rumah. Dan nanti kita pasti akan berdareh-dareh bahwa 3 tahun itu adalah masa pemanasan untuk kita. Biasanya gitu nih, kita nih kalau gagal itu pasti bilangnya, pasti berdareh-dareh seolah-olah itu adalah pemanasan dalam 3 tahun. Dan yang paling sangat sebenarnya yang ingin saya jelaskan di sini, yang membuat membengkak pengeluaran kita di sini adalah ketika kita buka WhatsApp,
Setelah itu buka WhatsApp nih, terus tiba-tiba ada nomor dari keluarga ataupun kerabat yang sudah lama hilang, lalu mengirimkan emoticon seperti ini. Assalamualaikum. Itu jawabnya waalaikumsalam dulu, baru pinjam dulu 100. Itu sebenarnya yang membuat pembengkakan terhadap pengeluaran kita di sini. Itu yang harus diwanti-wanti, harus harap-harap cemas. Gitu guys, sebenarnya emoticon ini sangat berbahaya untuk kita yang ada di Jepang. Karena mereka itu merasa kalau kita di Jepang itu uangnya banyak, dengan mobil mewah. Kita bekerja itu seolah-olah dalam satu hari itu kita digaji seperti pemain bola Cristiano Ronaldo. Itu dalam satu hari itu 100 juta. Dalam sejam itu puluhan juta kita digaji. Mereka pikirnya seperti itu. Mereka kira enak di sini. Tapi karena mereka tidak tahu gimana kita di sini, beratnya kita di sini, harus menyesuaikan budaya, harus menyesuaikan bahasa dan lain-lain. Tanpa mereka ketahui bahwa di sanalah sebenarnya peran mereka harus mengerti terhadap kita di sini. Dan kesimpulannya guys, buat kalian yang mau datang ke sini, buat kalian yang mau datang ke sini, itu hanya gambaran dari pengeluaran saya pribadi. Dan itu sebenarnya bukan masalah buruk sama tidaknya. Itu tergantung kalian. Kalian mau beli barang mewah, kalian mau menghabiskan uang dengan bagaimanapun, itu hak kalian karena kalian bekerja di sini. Dan ada satu hal yang paling penting buat kalian yang mau datang ke Jepang. Jangan lupa tonton, like, subscribe channel ini Simple Ngawur. Di Simple Ngawur, ngawur simple.